Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang di video P-View by Paramavida Akoladia Group. Perkenalkan, nama saya Nita, saya akan menjadi host selama sesi video ini berlangsung. Nah, gimana nih kabarnya para P-Viewers? Saya harap semuanya sehat ya. Saat ini kita mau berbincang-bincang dan sharing mengenai topik pengaplikasian dari NLP untuk menginfluence rekan-rekan kerja. Tentunya hari ini saya ditemani seorang praktisi yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Muhammad Yunus Yusuf. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Yunus, gimana kabarnya Pak? Halo, selamat pagi Mbak Nita. Hari ini kabarnya luar biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Oh ya Pak, mungkin ada beberapa P-Viewers yang ada di rumah nih belum kenal background Bapak atau bidang yang Bapak tekunin saat ini. Nah untuk itu Pak, boleh dong diceritain sedikit Pak. Ya, kalau bicara pengalaman, Alhamdulillah ya baru sekitar 31 tahunan ya saya menekuni bidang HR gitu ya di sekitar 8 organisasi gitu ya, ada GA-nya, kemudian ada manajemen representatif dan lain-lain, merangkap ya. Dan saya juga sekaligus sampai hari ini saya sebagai trainer profesional dari tahun 2004, kemudian juga saya sebagai coach, sebagai asesor, juga sebagai grapolo, lalu juga sebagai lie detector dan ya freelance lecturer atau dosen. Ya, kira-kira begitu. Wah, ternyata sudah cukup lama juga ya Pak, pengalaman Bapak 31 tahun. Baru ya, nah, baru Pak, sedikit ya. Ngomong-ngomong nih Pak, kan topik kita hari ini tuh pengaplikasian NLP Pak. Ada nggak sih kaitannya Pak sama pengalaman atau background Bapak nih? Oh sangat. Artinya kebetulan karena saya ambil license NLP sampai master gitu ya, melalui kreator Richard Bandler, kreator NLP yang di Orlando. Kemudian juga dan saya aplikasikan apa yang saya pelajari ya, saya dapatkan dari NLP di dalam keseharian saya di pekerjaan yang tentu saja sangat membantu, sekaligus juga bagaimana saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sosial saya. Oh begitu ya Pak. Kita kan dari tadi ngomongin NLP nih Pak. Nah boleh dong Pak dijelasin apa sih NLP itu dan siapa saja sih yang bisa menggunakan NLP ini Pak? Ya, makhluk apa ya NLP ya? Oke, NLP itu kan sebenarnya kan sebuah bagaimana konsep ya. Kalau bicara NLP itu kepanjangan dari Neuro Linguistic Programming gitu ya. Neuro ini kan kita bicara bagaimana seseorang melalui proses neurologisnya gitu ya. Mulai dari melihat, kemudian mendengar, merasakan, mengecap, kemudian membawi dan sebagainya, menjadi sebuah bentukan yang namanya pengalaman baru gitu ya. Kemudian bicara masalah linguistik bagaimana proses-proses pengalaman tadi itu dipresentasikan kemudian dikomunikasikan gitu ya, dalam konteks ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu juga bicara masalah programming itu kan teknik atau strateginya bagaimana proses-proses yang terjadi dalam internal kita sehingga kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Artinya adalah bagaimana suatu proses internal ini sangat membantu di dalam pencapaian yang efektif ya. Contoh misalnya dalam konteks selama ini bisa jadi program-program di dalam yang kita sudah simpan dalam memori atau dalam subconscious mind kita, alam bawah sadar,
itu membantu kita misalnya yang tidak produktif kita ganti, kita install ulang menjadi yang program-program lebih produktif dan lebih efektif gitu ya. Dan ini membantu sekali di dalam bagi para leader, para profesional dan juga teman-teman karyawan. Oke Pak, ternyata NLP itu sangat membantu untuk segala kalangan ya Pak ya? Iya, membantu segala kalangan juga. Saya itu gunakan NLP tidak hanya untuk dalam proses merekrut karyawan, kemudian saya melakukan investigasi, saya melakukan memotivasi karyawan, kemudian juga meliding bawahan, sekaligus juga NLP juga saya gunakan untuk beberapa hal lain gitu ya, yang tentu saja sangat membantu di dalam pekerjaan ya. Oke, luar biasa sekali ternyata NLP ini bergunanya ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya gimana sih Pak NLP dapat membantu seorang manajer untuk memimpin dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan mereka nih Pak? Oke, bicara di dalam memotivasi bawahan dengan menggunakan NLP, tentu saja NLP itu memiliki banyak tools yang aplikatif dan sekaligus juga sangat memudahkan di dalam proses membantu tim, membantu bawahan untuk senantiasa termotivasi gitu ya. Banyak sekali nih toolsnya Mbak Nita nih. Jadi kalau saya sebutkan contoh misalnya saya biasa menggunakan, pertama adalah saya menggunakan yang namanya Neuro Linguistic Programming, neurological, itu dimana memang kita lihat bagaimana NLP membedah dari proses-proses yang setelah spiritual, ada lapisan spiritual, kemudian prosesnya adalah ada yang namanya identity, kemudian ada belief system, kemudian ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya juga bicara masalah environment dan sebagainya, dan itu memang dibedah dari sana gitu ya, dengan beberapa teknik yang bisa dilakukan semacam untuk melakukan semacam assessment gitu ya. Kemudian juga saya juga menggunakan ada yang namanya communication model. Bagaimana NLP membantu proses ketika otak kita memproses gitu ya, sebelum ada dari realita menjadi persepsi, itu manusia itu punya anugerah yang namanya begitu banyak filter, sehingga bisa membantu untuk mendeteksi bagian-bagian mana yang memang ketika seseorang memberikan respon gitu ya, menjadi memunculkan perilaku dan sebagainya, itu melalui proses-proses filter yang ada di dalam kepalanya gitu ya, dan banyak sekali Mbak Nita. Jadi kalau bicara masalah membedah bagaimana seseorang manusia itu berpikir gitu ya, wah ternyata kalau contoh gitu ya, seseorang berkomunikasi memberikan respon atau statement gitu ya, saya bisa prediksi dengan sikap statement ini dan sikapnya ini bisa saya kategorikan menggunakan filter ini. Yang saya harus lakukan strategi bagaimana merespon ketika kita mendapati persepsi yang kita harapkan dan yang tidak kita harapkan dari orang lain gitu ya. Dan banyak sekali tools yang lain, ada reframing, kemudian ada meta model, ada meta program, lalu juga ada bicara masalah VAK untuk menentukan strategi representasi seseorang itu berkomunikasi dan berinteraksi, dan masih banyak lagi tools yang tentu saja sangat membantu seseorang manajer, atasan itu untuk senantiasa memotivasi bawahan ya, terutama memotivasi. Baik Pak, kan tadi Bapak sudah jelasin nih tools-toolsnya ya Pak. Boleh nggak sih Bapak jelasin 1 atau 2 teknik NLP Pak yang biasa digunakan oleh manajer Pak untuk rekan-rekan bawahannya gitu? Oke. Pertama adalah di dalam konteks membuat senantiasa termotivasi, sebaiknya juga yang dibangun adalah NLP itu punya yang namanya the principle of NLP gitu ya. Bagaimana membuat seseorang ini merubah mindsetnya dengan kalimat-kalimat tertentu. Contoh misalnya di dalam prinsip-prinsip NLP itu ada yang namanya tubuh dan pikiran adalah satu gitu ya. Nah kemudian juga ada the map is not the territory, peta tidak mewakili keadaan yang sebenarnya. Lalu juga ada respon itu tergantung bagaimana, yang penting dalam komunikasi adalah responnya, dan lain-lain. Begitu banyak
di dalam konteks prinsip-prinsip NLP yang tentu saja sangat membantu di dalam membangun mindset baru buat teman-teman bawahan, karyawan dan sebagainya, sehingga kita bisa membantu mereka untuk senantiasa termotivasi gitu ya. Cara berpikir mereka berbeda, karena artinya ketika seseorang ini memiliki mindsetnya yang tidak sesuai atau tidak tepat dalam konteks berkomunikasi dan berinteraksi, ini tentu saja mengakibatkan hasilnya jadi tidak produktif, perilakunya juga kemungkinan bermasalah, kemudian akhirnya sehingga mengakibatkan terjadinya pergesekan, terjadinya distrust dan lain-lain. Nah, itu NLP sangat membantu ketika membangun merubah mindset seseorang. Nah, dengan begitu manajer akan memudahkan untuk mengorganize bawahan, kemudian mengembangkan mereka, sekaligus juga bagaimana memberikan pembinaan dan sebagainya. Itu salah satu yang dipakai gitu ya. Nah, itu adalah namanya prinsip-prinsip NLP. Belum lagi yang tadi saya bilang, kita bicara masalah mengenal ketika berinteraksi dan berkomunikasi, ada yang namanya visual, auditory, kinestetik. Itu tipe-tipe komunikator yang ada di dalam NLP. Walaupun secara kita gunakan di dalam konteks komunikasi, ada tipe-tipe gaya komunikasi umum dalam khususnya keseharian di kantor ya. Ada agresif, kemudian ada pasif, ada persuasif, ada asertif, kemudian juga ada pasif agresif dan juga manipulatif ya. Kalau NLP ini lebih bicara bagaimana perilaku-perilaku itu muncul ketika seseorang ini menerima instruksi dari atasan, kemudian menerima selain instruksi, menerima informasi, kemudian dilakukan pembinaan dan sebagainya. Karena NLP itu kan juga sangat syarat dengan namanya neuro. Ketika seseorang sedang berpikir, mengingat atau memprediksi, menggambarkan sesuatu yang belum terjadi, suatu kejadian, katakan dalam konteks pekerjaan, ini NLP juga sangat syarat dengan bahasa nonverbal, karena di NLP juga ada yang namanya assessment cues. Jadi ketika berkomunikasi, berinteraksi, seseorang pasti akan ketika berpikir pasti akan syarat-syaratnya membantu di dalam menggerakkan gerak bola matanya, sehingga bisa prediksi apakah sedang menarik memori atau sedang memprediksi atau merekayasa sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Nah, itu namanya juga banyak sekali kita bisa bedah ketika berkomunikasi. Atasan bisa prediksi, oh ini tipenya visual. Lihat dari mana? Dari konteks kontennya, dari kontennya, isi ketika merespon menggunakan bahasa-bahasa atau kata kerja apa yang memang menggambarkan apakah dia tipenya visual, auditory atau kinestetik. Itu bisa juga dilihat dari gerak bola matanya kemana, Mbak Nita. Jadi kalau misalnya ke kiri, atas, biasanya kalau atas itu kan zona visual. Jadi atasan bisa prediksi. Nah, ini kalau bawahan yang visual ini dikasih kerjaan, biasanya mereka pasti akan mencatat baik di agenda, apakah di di jadwal kerjanya lewat handphone atau telepon atau apapun, adalah representasinya adalah apa yang dilihat. Ya, dia akan lihat apa instruksinya, kemudian deadline-nya kapan, hasil kerjanya seperti apa, kuantitinya seberapa banyak, gitu ya. Itu dilihat dari apa yang dilihat. Nah, belum lagi nanti bisa dilihat atasan melihat bahwa ini tipenya auditory. Jadi biasa bawahan ini adalah lebih banyak dia nggak mencatat, dia hanya mendengarkan dengan baik. Yang penting instruksinya jelas, bisa diterima dengan baik, sehingga bisa dipahami, dieksekusi, ditindaklanjuti sampai selesai. Gitu ya. Nah, biasanya kalau ada tipe lain yang namanya itu adalah kinestetik. Jadi kalau kita tahu, atasan tahu bawahannya adalah ini tipenya kinestetik. Jadi sebaiknya diberikan contoh, diberikan demonstrasi. Oh, caranya begini ya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyak lagi memang kegunaan tools NLP membantu seorang manajer di dalam mengelola timnya, gitu ya. Itu kira-kira Mbak Nita, banyak banget ya. Kalau ceritain kita bisa berapa jam nih? Iya ya Pak ya. Oke, ya. Ternyata selama ini saya baru mengerti Pak, ternyata saya tuh tipe visualisasi deh Pak. Soalnya kalau ada atasan saya nyuruh, itu saya catat Pak. Itu apa sih kelebihannya sama kekurangannya Pak, kalau boleh tahu Pak? Oke, saya agak koreksi dikit ya, visual saja. Oh, visual. Bukan visualisasi. Kalau visualisasi itu pengertiannya itu mempresentasikan, menggambarkan sesuatu visual, melakukan visualisasi gitu ya. Itu biasa dilakukan, itu salah satu tools yang memang dilakukan ketika seseorang itu menggambarkan suatu kejadian gitu ya,
kemudian melakukan visualisasi, menggambarkan bahwa dia seperti seolah-olah sudah melakukan ribuan kali. Contoh ya, visualisasi itu dipergunakan para atlet yang dilakukan oleh coachnya, gitu ya, itu dilakukan adalah visualisasi. Seakan-akan dia pernah melakukan ini kesekian ribu kali, sehingga ketika dia melakukan latihan atau exercise itu lebih mudah. Nah, itu namanya visualisasi ya. Visualisasi banyak dilakukan, biasanya saya juga pakai buat teman-teman gitu ya yang memang memerlukan untuk diterapi terkait sama kasus-kasus ada trauma sama fobia gitu ya, dilakukan dengan coaching and counseling pun biasanya visualisasi saya lakukan kepada teman-teman gitu ya. Nah, itu sangat membantu di dalam proses bisa dikatakan recovery atau penyembuhan dan sebagainya gitu ya. Itu kira-kira Mbak Nita. Jadi Mbak Nita ini jadi nggak ada yang ideal, sama kita mengenal istilah gitu ya, dengan kita melakukan analisa dengan banyak sekali alat gitu ya, bisa dikatakan misalnya kayak untuk mendeteksi kepribadian seperti DSC, MBTI, lalu juga ada personality plus dan sebagainya. Sama pertanyaannya, Pak, yang paling bagus yang mana? Nggak ada. Ideal yang mana? Nggak ada. Semua masing-masing punya kelebihan dan bukan kekurangan sih. Memang itu kelemahannya. Jadi artinya kan saling support gitu ya. Di dalam konteks berorganisasi dalam satu tim, kita harus punya kombinasi tuh. Kombinasi dengan semakin banyak perbedaan, semakin itu kan semakin membuat akhirnya memperkaya dan menjadi kolaborasi yang bagus gitu ya, begitu. Jadi kalau ditanya apa kekurangannya apa Pak? Nah, kelebihannya kalau visual itu kan lebih ini ya, visual itu kan sesuatu yang pengen dilihat tuh indah, baik, menyenangkan gitu ya. Nah, pola kerja ini biasanya kalau di kelas itu, di kelas training biasanya tiba-tiba visual itu pasti akan frustasi kalau nggak ada apa yang dilihat. Misalnya slide proyektor nggak ada, kemudian juga slide-nya juga nggak menarik gitu ya. Nggak ada sesuatu yang bagi dia yang bisa memanjakan matanya, itu bisa membuat dia jenuh dan frustasi ya gitu. Jadi kalau kelemahannya biasanya gampang tergoda sama yang tulisan-tulisan diskon 90% gitu ya. Sangat tergoda kalau masalah jalan-jalan gitu, melihat sesuatu yang indah-indah, oh pasti beli, padahal ditanya butuh nggak? Enggak gitu ya. Sangat tergoda seperti itu ya. Biasanya kan karena tergantung mata ya. Iya. Biasanya mata lebih lapar dari perut biasanya. Jadi gua ngeliat gambar-gambar menu yang menarik ini, pesan dimakan nggak? Enggak, semua jadi makan. Gitu kira-kira ya. Oke Pak. Oh ya Pak, saya juga mau tahu dong Pak contoh bagaimana NLP ini digunakan. Kayak misalnya kan ada anchoring ya Pak ya. Nah, kayak gitu gimana sih Pak? Jadi NLP digunakan ya dalam konteks seperti apa? Dalam konteks misalnya seorang pemimpin. Nah, menginfluensinya itu seperti apa Pak? Oke. Kalau ditanya menginfluence-nya, mempengaruhinya, biasanya kembali lagi bahwa kuncinya adalah bagaimana sebelum mempengaruhi, pastikan seorang leader, seorang pemimpin atau atasan, pastikan bangun kepercayaan dulu nomor satu ya. Jadi kepercayaan itu akan mudah dilakukan gitu, bawaan mudah dipengaruhi ketika trust itu sudah terbangun. Nah, bagaimana membangun trust? Nah, NLP punya tools yang sangat menurut saya mujarab sih ya, karena saya sudah terapkan, adalah mempengaruhi itu dengan yang namanya building rapport, membangun hubungan ya. Nah, membangun hubungan bisa saja gini, ketika kita mendapati bahwa ada bawahan-bawahan yang masih resisten gitu ya, atau orang bisa dikatakan misalnya kita baru join gitu, kita baru bergabung satu perusahaan gitu, kita dengan posisi sebagai kepala bagian, sementara bawahan kita itu kan belum terbangun trust tuh, karena belum mengenal kita dengan baik. Terlalu banyak pertanyaan di kepala. Nah, itu biasanya salah satu teknik yang digunakan adalah yang namanya building rapport. Building rapport itu NLP itu sangat efektif dalam meruntuhkan building block namanya. Jadi trust belum terjadi gitu ya, orang belum percaya sama seseorang, belum nyaman ketika masih ada building blocknya masih kuat gitu ya. Kemudian bisa dikatakan kalau istilah IT namanya firewall. Firewall itu adalah di mana kalau orang masuk itu nggak bisa masuk. Jadi dalam konteks mendengar itu adalah masuk kuping kiri, bukan keluar kuping kanan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, nggak diproses. Jadi kita bicara apapun, informasi kita yang sampaikan apapun, nggak diproses sama dia, jadi dibuang. Nah, itu karena apa? Masih resistensinya masih besar. Itu terlihat dari apa? NLP bisa melihat itu dari gesturnya,
dari responnya pendek-pendek gitu ya, iya tidak, kemudian dari ekspresi wajahnya, dari ya bahasa-bahasa nonverbalnya ya. Nah itu berarti dia belum secure, belum nyaman, belum adanya trust. Nah bagaimana cara mempengaruhinya? Kita runtuhkan dulu building blocknya, firewallnya kita harus runtuhkan. Istilahnya kalau di dalam NLP dan hipnosis hipnoterapi itu ada namanya reticuli activating system, di mana pintu yang bisa merekatkan bisa terbuka dan sebagainya, kita harus buka pintu rasnya sehingga memudahkan untuk kita masukkan informasi apapun, termasuk kita juga pada akhirnya meliding atau menginstall namanya pemahaman baru dan sebagainya, atau informasi baru diterima dan bisa dieksekusi, dipahami, kemudian bisa jadikan suatu saat menjadi kebiasaan dia. Nah itu adalah dengan teknik namanya building rapport gitu ya. Saya juga mengenal istilahnya di dalam hipnosis gitu, itu ada namanya manusia itu kan ada 3 otak ya, lapisan otak pertama adalah otak reptil. Nah itu sama, jadi untuk meruntuhkan otak reptilnya ini penting buat teman-teman sales, marketing gitu ya, orang-orang yang memang profesinya sangat berhubungan dengan nasabah, dengan customer, dengan klien, dengan pelanggan dan sebagainya. Nah itu perlu tuh memahami bahwa otak manusia itu ada 3 lapisan, namanya otak reptil. Nah itu yang harus diruntuhkan. Caranya dengan apa? Kembali lagi dengan teknik NLP yang namanya building rapport. Kita harus runtuhkan dulu. Kalau orang belum nyaman, itu percuma. Kita sampaikan informasi apapun nggak diproses sama dia. Ya, nah sama halnya seperti atasan bagaimana membangun rapport kepada bawahan. Gitu. Caranya dengan apa? Ya itu tadi tekniknya. Nanti ada yang namanya mirroring, pacing, leading. Itu toolsnya NLP. Bagaimana kita pertama adalah memirror, kemudian kita pacing dengan respon, juga dengan menyamakan pemahamannya, kemudian bahasa yang memirip gitu ya, kemudian leading. Setelah trust sudah terbangun, building rapport, setelah itu kita pengaruhi dia untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya, itu adalah proses yang sangat bagus antara atasan dan bawahan. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Menjawab Pak, luar biasa sekali Pak jawabannya Pak. Oke Pak, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, saya mau ke para viewers dulu nih Pak. Saya mau mengingatkan kepada para viewers yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe kami, dan jangan lupa juga like, comment, and share ke para viewers lainnya. Oke, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik Pak, kita lanjut lagi nih Pak pertanyaannya Pak. Oke. Menurut Bapak Yunus nih, bagaimana sih para manajer dapat menggunakan teknik NLP untuk memahami dan menanggapi gaya komunikasi yang berbeda dalam suatu tim Pak? Oke, pertama tentu saja teman-teman manajer ini harus belajar dulu ya. Iya Pak. Harus belajar NLP melalui apakah melalui training, seminar, atau ambil sertifikasi atau license gitu ya. Kedua adalah mempraktekkan tools-tools yang sudah dipelajari, khususnya yang berhubungan dengan berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi dari situ, dari NLP nanti kita mengenal tadi yang namanya tipe visual, auditory, kinestetik gitu ya. Itu sangat membantu sekali untuk teman-teman manajer gitu ya, melakukan komunikasi dan interaksi lebih efektif karena sudah tahu nih tipe bawahannya gitu, yang tadi sudah banyak tadi saya jelaskan gitu ya. Ya tipe visual seperti apa, pendekatannya seperti apa, ketika berkomunikasi dan berinteraksi terlihat bahwa menghubungkan dengan bahasa-bahasa nonverbalnya seperti gerak bola mata, gestur, ekspresi wajah dan sebagainya gitu ya. Nah jadi menurut saya kembali lagi bahwa teman-teman manajer ini jika ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih efektif gitu ya, yuk kita belajar NLP ya. Banyak memang sumber-sumber atau saluran untuk kita belajar NLP, apakah melalui di googling atau melalui video. Ya kalau saran saya sih lebih kita mengikuti pelatihan-pelatihan, terutama yang ambil memang lisensi atau sertifikasi resmi, sehingga dikhawatirkan kalau misalnya kita tidak memahami banyak, hanya sekedar otodidak atau belajar dari sumber-sumber hanya dari googling atau baca buku saja gitu ya, mungkin hasilnya tidak maksimal gitu. Oke Pak, kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir nih Pak. Tidak terasa ya Pak. Oke, menurut Bapak,
apakah semua profesional dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif dan mampu menjadi pengaruh atau role model nih Pak, yang baik untuk rekan-rekannya? Oh sangat, sangat bisa. Kembali lagi itu ada di pilihannya, ada di teman-teman. Mau jadi pemimpin yang seperti apa? Apakah memang mau bicara pemimpin ideal yang bagaimana gitu ya? Kalau kita lakukan cara yang untuk memudahkan, sederhananya adalah kita pastikan dulu model yang namanya pemimpin ideal itu kriterianya apa saja sih? Kita boleh mengambil teori-teori, apakah teorinya Pak John C. Maxwell atau apa namanya Kate Blanchett dan lain-lain gitu ya. Memang banyak teori-teori leadership yang memang mengindikasikan, menjelaskan ciri-cirinya seperti apa sih seorang pemimpin yang ideal. Nah, dari situ cobalah kita melakukan self assessment, kemudian kita buatlah scoring dari dimensi-dimensi untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal. Kita buatlah semacam rating gitu ya, saya katakan list 1 sampai 10 gitu ya. Nah, dari dimensi-dimensi itu kita masing-masing sudah dikatakan di level yang mana. Contoh misalnya menjadi role model, contoh misalnya, atau memiliki integritas yang kuat misalnya. Nah, itu kita sudah skornya berapa misalnya dari 1 sampai 10. Nah, dari situ, dari self assessment itu membantu kita, mengencourage, mendorong kita untuk bagaimana menghilangkan, meminimalkan adanya gap. Katakan misalnya beberapa dimensi ternyata kita merasa bahwa skor kita masih rendah, 3, 4, itu lumayan masih jauh ya, gapnya lumayan jauh. Sehingga memudahkan kita apa saja yang perlu kita improve, kita perbaiki. Jadi kita harus buat rencana. Oh ini bulan ini yang harus saya improve adalah dimensi ini gitu ya. Setelah itu nanti bulan berikutnya dievaluasi atau per 2 bulan 3 bulan dievaluasi sudah sejauh mana kita merasa bahwa gapnya itu semakin kecil, sehingga untuk mencapai menjadi seorang leader yang ideal itu mudah-mudahan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, bisa melalui penilaian reviewnya boleh diri kita sendiri, kan tadi self assessment tadi. Kedua, kita minta pendapat atasan langsung kita atau rekan sekerja atau teman-teman yang memang yang mensupport untuk bagaimana kita mengimprove untuk menjadi seorang leader yang ideal. Wah, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini Pak. Ternyata NLP itu penting dan ternyata NLP itu berguna untuk semua kalangan, bukan hanya manajer tapi untuk saya juga berguna Pak. Iya. Dan terima kasih juga nih untuk Bapak yang mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pada hari ini. Nah, untuk para viewers yang menonton video ini, saya tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke rekan-rekan viewers lainnya ya, supaya tidak tertinggal oleh video-video kami selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Pview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!